Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 21 Mei pukul 17:32 gua mau membahas saham Pakuwon Jati, guys. Jadi Pakuwon Jati ini sebenarnya adalah perusahaan yang secara kinerja pendapatan karena gencarnya dia berekspansi termasuk ke ibu kota negara tuh ya, itu pendapatannya dari tahun ke tahun meningkat. Hanya saja memang ada beberapa faktor yang menyebabkan si Pakuwon Jati ini kinerjanya di tahun 2023 bahkan di tahun 2024 belum kembali seperti tahun 2019 atau pra-pandemi. Sebelum pandemi itu ya guys ya, Pakuwon Jati itu bisa loh mencatatkan pendapatan total 7 triliun. 7 triliun. Contohnya di tahun 2019 nih guys, dia bisa mencatatkan 7,2 triliun, tahun 2018 itu dia 7 triliun. Dengan laba bersihnya itu ada di angka 2,7 triliun. Nah, setelah pandemi guys, setelah pandemi, harapannya sebenarnya Pakuwon Jati bisa kembali seperti kinerja tahun 2019 dan 2018. Cuman, ternyata sulit sekali untuk mencatatkan pendapatan 7 triliun itu. Karena di tahun 2021 dia 5,7 triliun. Tahun 2022 5,9, 6,2 dan terakhir di tahun 2024 itu 1,5 triliun. Faktornya apa, guys? Salah satunya suku bunga. Kenaikan suku bunga itu benar-benar mengganggu si emiten properti ini. Ada banyak faktor, suku bunga, kemudian ada eh, banyak masyarakat Indonesia ya, yang seperti yang gue pernah bilang dan gue selalu sampaikan di saham-saham properti, banyak yang saat ini kayak ada pinjaman online, kemudian judi online, kemudian ada beberapa instrumen investasi yang dulunya properti dianggap sebagai dewa, sekarang sudah berubah, instrumen investasi ada banyak. Nah, itu adalah beberapa faktor yang sehingga kinerja Pakuwon Jati ini belum bisa seperti tahun 2019 dan 2018. Meskipun mereka gencar ekspansi, tapi sepertinya sulit sekali. Bahkan di tahun 2024 ya pendapatannya sekarang masih di angka 1,5 triliun. Itulah yang menjelaskan kenapa saham Pakuwon Jati yang dia sempat tinggi sekali ya bisa mencapai angka 700 pada tahun 2019 ya, pada saat tahun di mana Pakuwon itu bisa mencatatkan revenue 7 triliun, ya sekarang belum, apalagi diperparah pada saat ya ini sekarang kenaikan suku bunga. Sehingga mengganggu betul ya kinerja Pakuwon Jati, walaupun dia sudah mencatatkan angka 1,5 triliun, ya paling kalau misalkan disetahunkan ya ini estimasi aja ya, hitung-hitungan kasar. Dia paling bisa mencatatkan tidak berbeda jauh dengan tahun 2023. Seperti itu guys. Bagusnya si Pakuwon Jati ini, oh iya, ini nggak dirasakan oleh Pakuwon Jati ya. Jadi hampir semua saham-saham sektor yang sama seperti Pakuwon Jati, kinerjanya itu lesu. Lesu. Nah, hanya beberapa kayak Citraland aja ini, kayak CTRA nih. CTRA yang lumayan nih, tapi selebihnya Pakuwon, BSD, ESMRA, dan sebagainya itu kinerjanya lesu. Nah, bagusnya memang si Pakuwon Jati ini memiliki pendapatan berulang dan dari tahun ke tahun, dari tahun 2019, 2020 sampai 2024, pendapatan berulangnya yang segmen pusat perbelanjaan dan perhotelan itu ya, itu terus meningkat. Sekarang sudah menyumbang 79%, hampir 80% dari total pendapatan. Jadi meskipun real estate-nya turun, tapi pendapatan berulang yang seperti hotel, kemudian office-nya, pusat perbelanjaan itu meningkat. Alhasil memang si Pakuwon Jati itu labanya walaupun turun, tapi pendapatannya naik. Jadi dibedakan antara perusahaan yang laba bersihnya turun karena ada beban yang besar, sama perusahaan yang sebenarnya laba bersihnya turun tapi pendapatannya terus meningkat. Nah, Pakuwon ini termasuk perusahaan yang meskipun laba bersihnya bisa naik turun tergantung dari situasi dan ekonomi makro gitu ya, dia tetap bisa, seharusnya bisa mencatatkan pendapatan yang naik dari tahun ke tahun. Mengingat Pakuwon ini gencar berekspansi, dia akuisisi
yang mall yang ada di Surabaya, kemudian dia bangun yang ada di IKN, di Semarang, kemudian dia beli tanah itu di Batam ya. Jadi dia gencar berekspansi, harusnya pendapatannya dari tahun ke tahun meningkat. Nah, kondisi tersebut yang akhirnya membuat saham Pakuwon Jati juga ikutan lesu guys, seperti saham-saham properti yang lain. Bagusnya, yang pertama tadi, manajemen sepertinya sadar sehingga coba mengoptimalkan pendapatan berulang. Ini berita bagus sebenarnya. Jadi meskipun sahamnya turun, kita tahu bahwa kondisinya si Pakuwon Jati yang gencar ekspansi itu pendapatan berulangnya terus meningkat, menyumbang pendapatan berulang yang terus meningkat bagi pendapatan totalnya. Kemudian yang kedua, ya, karena memang kinerjanya laba bersihnya turun, meskipun pendapatannya naik, ya investor tetap tidak melihat ini sebagai hal yang menarik, sehingga sahamnya turun. Dan bagusnya saat ini dia sudah dihargai PBV under 1. PBV under 1, karena biasanya Pakuwon ini selalu berada di PBV di atas 1. Itu yang kedua. Jadi bagusnya si Pakuwon ini sahamnya menyesuaikan. Kan nggak seru kalau misalkan kinerjanya turun tapi sahamnya tetap aja gitu ya sideways. Nah bagusnya sahamnya turun. Akhirnya ini jadi makin menarik. Nah kemudian yang ketiga, ada memang yang saat ini faktor juga kenapa Pakuwon ya dirasa kurang menarik bagi investor. Dividen. Pakuwon termasuk perusahaan yang dividen payout ratio selalu di bawah 40%. Alhasil dividen yieldnya ya kecil. Ini juga ada pengaruh dari ekspansinya si Pakuwon ini ya. Karena dia memang sekali lagi yang gue katakan, dia gencar berekspansi, akuisisi sana sini. Nah, dari tiga kondisi tersebut, maka kalau misalkan memang ingin masuk ya, kalau ingin masuk, kita lihat dahulu. Karena memang di kuartal 1 2024, kondisinya Pakuwon ini kinerjanya nggak bagus. Jadi ada potensi sahamnya sideways di PBV segini atau lebih turun lagi. Sebaiknya kita menunggu di kuartal 2 tahun 2024 karena kan sekarang sudah berjalan hingga bulan Mei nih. Nanti sampai tanggal 30 Juni ya. Kita lihat lagi kondisinya Pakuwon Jati itu bagaimana. Seperti itu guys. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau masuk nanti dulu kita lihat dahulu di kuartal 2 tahun 2024. Karena walaupun yang menarik ini ya, walaupun laba bersihnya turun, tapi pendapatan Pakuwon Jati terus meningkat. Ya, ini gua kasih tahu aja nih. Di tahun 2020, 2019 lah. Ya. Ini di segmen perhotelannya itu cuma bisa menyumbang 500 miliaran. 500 miliaran. Sekarang sudah di angka 1 triliun lebih, guys. Tahun 2023 ini sudah di angka 1 triliun. 1,1 kalau nggak salah. Nah, ini nih. 1,1 kan? Sudah meningkat 2 kali lipat gitu loh. Jadi itu hasil dari akuisisi dan ekspansi Pakuwon Jati. Prospeknya tetap bagus. Cuman kalau misalkan mau masuk silahkan tunggu di kuartal 2 2024. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.